Adek, kesini bentar dong. Mau hiasan princess atau bunga? Terserah mama aja deh. Mama lagi repot siapin kreasi latte choco pie. Kok adek gak bantuin? Lagi ngapain sih, Dek? Maaf ya, tadi nggak bisa bantuin mama karena aku bikin ini, Ma. Wah, bagus banget. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Mama juga punya ini. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Nah, Mama. Wah, Choco Pie. Yeay. Lembutnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Ma, itu apa? Yeay, Ade menang. Kamu ya? Ma, ini Ade bagi dua ya, biar Mama juga kebagian Lotte Choco Pie. Makasih sayang. Pakai. Mama udah beli lagi. Yuk kita makan Lotte Choco Pie lagi. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Yeay, Lotte Choco Pie. Makasih, Ma. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Ini dibagi dua. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Mamaku itu, walau nggak punya banyak waktu, paling pinter bikin aku senyum lagi. Mama memang malaikat hidupku. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Di balik ketidaksempurnaan ibu, ada ketulusan cintanya. Terima kasih ibu. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Paket. Adek, boleh kesini sebentar nggak bantuin Mama? Sebentar ya, Ma. Adek, mau berapa banyak Lotte Choco Pie-nya? Adek, kesini bentar dong. Mau hiasan princess atau bunga? Terserah Mama aja deh. Mama lagi repot siapin kreasi Lotte Choco Pie. Kok adek gak bantuin? Lagi ngapain sih, Dek? Maaf ya, tadi nggak bisa bantuin Mama karena aku bikin ini, Ma. Wah, bagus banget. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Mama juga punya ini. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Nah, Mama. Wah, Choco Pie. Yeay.
Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Ma, itu apa? Yeay, Ade menang. Kamu ya? Ma, ini Ade bagi 2 ya, biar Mama juga kebagian Lotte Choco Pie. Makasih sayang. Pakai. Mama udah beli lagi. Yuk kita makan Lotte Choco Pie lagi. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mam semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini ketemu lagi bersama Eci yang selama kurang lebih 2 jam ke depan yang akan menemani Mam semua dalam acara Kulwap interaktif via Zoom bersama LCP Lovers Community. Nah, sebelum memulai aktivitas kita pada siang hari ini, Kulwap hari ini, aku mau mengingatkan bahwa jangan lupa terus aktif dari awal hingga akhir Juminar kita pada siang hari ini dan jangan lupa screenshot kehadiran Mam semua dan mengisi link kuesioner yang nantinya akan aku share di dalam grup eksklusif. Nah, seperti yang kita tahu ya Mams, bahwa LCP atau Lotte Choco Pie telah mengadakan Kulwap atau Zumina sejak tahun 2022 dengan narasumber yang luar biasa, serta juga tema yang menarik. Seperti pada siang hari ini, tema kita yang gak kalah menarik, yaitu tentang cegah KDRT, ayo kita bersuara. Baik, sebelum memasuki pembahasan, aku juga mau mengingatkan bahwa hari ini hari terakhir untuk Mam semua upload pembelian Lotte Choco Pie di website Dunia Mama dan mendapatkan ekstra 10 kali poin. Baik, langsung aja. Untuk itu kita sambut narasumber kita bulan ini, Mam Sukma Diarti. Beliau seorang psikolog pernikahan dan keluarga serta ibu dari 3 orang anak. Untuk Mam Sukma Diarti. Halo. Halo. Assalamualaikum, Mam. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih wabarakatuh. kabarnya, Mam Sukma? Alhamdulillah sehat, Mam Eci. Suara saya apakah terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar jelas. Baik, Mam Sukma pastinya nih sibuk dengan kegiatan sebagai seorang psikolog pernikahan dan juga pastinya mengurusi keluarga nih. Tapi selain itu apa sih Mam kesibukan lainnya, boleh di-share ke kita semua? Oh iya, salam kenal, Moms and Dad semuanya. Senang sekali bisa hadir dalam kesempatan Kulwap yang diadakan oleh LCP pada siang hari ini. Aktivitas saya, sehari-hari saya sebagai konselor pernikahan, juga kemudian saya konsultan pengembangan SDM di beberapa instansi. Juga saya terus berbagi lewat konten-konten di media sosial dan juga menulis beberapa buku dan juga e-book yang bisa membantu para moms and dad bisa semakin sehat jiwanya dan bahagia. Begitu, Mam Eci. Wah, luar biasa ya, padat sekali pastinya. Nah, Mam Sukma, Mam semua di sini tuh sudah membaca materi yang sudah Mam Sukma tulis di website. Nah, ada sepatah atau 2 kata nih dari Mam Sukma untuk para Mam semuanya di sini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Moms and Dad semuanya. Pada siang hari ini, tema kita adalah tentang cegah KDRT. Ayo kita bersuara, gitu ya. Mungkin Moms and Dad sudah membaca artikel yang sudah dituliskan, sudah di-share dari tim LCP. Nah, KDRT tidak bisa dipungkiri tentu menjadi problematika dalam pernikahan ataupun rumah tangga.
Namun pastinya setiap rumah tangga, setiap pernikahan, setiap kehidupan ini ada aja masalahnya gitu ya. Beragam tema ekonomi, DRT. Saya ingin ya, kehidupan ini berisi 10% kenyataan yang kita sebut dengan masalah. Dan mana cara kita merespon kenyataan tersebut. Jadi pada prinsipnya apapun masalah yang kita hadapi, yang kita alami dalam hidup ini, itu hanya berperan 10% saja. 90% lainnya tergantung nanti bagaimana cara kita merespon kenyataan tersebut. Di sini nanti kita akan belajar tentu saja bagaimana cara merespon kenyataan termasuk KDRT agar ketika pun ada masalah dalam kehidupan kita, ketika responnya tepat, maka masalahnya bisa berubah menjadi anugerah. Begitu, Mameci. Terima kasih, Mam Sukma. Nah, sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang mekanismenya nih di pembahasan ini. Mam Sukma akan menjawab 12 pertanyaan yang sudah kita sediakan. Boleh. Akan dibagi ke dalam 3 sesi dan subtopiknya adalah waspadai faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Subtopik kedua tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Serta yang ketiga, dampak psikologis kekerasan rumah tangga pada anak. Apabila ada waktu pertanyaan ya, Mam Sukma. Kalau gitu kita langsung aja deh mulai. Oke, kita sepakat untuk bertahan. Tapi tidak selesai dengan itu juga. Karena kita sudah pernah punya pengalaman KDRT, pasti di sana ada luka. Ya kan, baik di fisik maupun di jiwa. Yang paling berat itu sebenarnya kan luka di jiwa nih, yang bekasnya lebih bertahan lama. Nah, kalau memilih bertahan, maka pilihannya bertahan dan pulih. Pulih tidak hanya untuk korban KDRT, tapi yang juga perlu dipulihkan tentu pelaku KDRT-nya. Ya kan? Jadi kedua belah pihak kalau memutuskan untuk bertahan, maka dua-duanya harus melakukan upaya perbaikan. Si pelaku tentu untuk bisa diterapi gitu kalau psikologi namanya terapi gitu ya untuk bisa melepas faktor-faktor akhirnya membuat dia jadi T, termasuk mengenali pemicu-pemicunya apa kok dia melakukan RT. Ya kan, apa yang menjadi pemicunya? Oh, dia terpicu mungkin karena istrinya berteriak. Ya. Jadi, yang dua belah pihak juga perlu melakukan perbaikan masing-masing. Jadi tidak hanya pada korbannya aja yang diminta untuk pulih, tapi juga pelaku kita dorong juga untuk pulih. Nah, ini yang perlu banget untuk dikomunikasikan ke pasangan ataupun keluarga besar sehingga juga banyak dapat support yang bisa membantu dua-duanya untuk juga melakukan perbaikan satu sama lain. Nah, sehingga nanti ketika sudah memutuskan bertahan, itu kehidupan ke depan itu udah sama-sama enak, nggak ada ganjelan lagi. Karena kalau masih ada ganjelan dan bertahan, nanti jadi diungkit-ungkit terus ya. Yang bisa membuat suasananya nggak nyaman, anak juga nggak nyaman. Kalau kita bertahan tadi karena anak, bagus memang karena anak itu salah satu berkah ya, Mams ya. Nah, tapi kan tentu juga menjadi tidak sehat buat anak kalau mama papanya bertahan tapi diem-dieman karena menghindari konflik atau jadinya hubungannya nggak oke. Nah, ini juga bukan teladan yang sehat buat anak. Begitu kira-kira Mams Eci dan Mams Wah, Ecinya. emang memang kuncinya itu adalah di komunikasi ya, Mam Sukma ya. Harus semuanya Betul. dikomunikasikan. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua di artikel pertama. Nah, bagaimana istri bisa lepas dari seorang suami yang tidak bekerja, sering mabuk dan juga judi?
plus KDRT juga. Apakah KDRT bisa dibilang sebagai hubungan yang toksik? Baik, Mam Sukma silakan dijawab kembali. Iya, jadi sekarang sedang tren ya istilah hubungan yang toksik ya, atau artinya adalah hubungan yang beracun. Namanya racun tentu menyakitkan, ya kan? Kalau ada racun masuk ke tubuh kita aja, kita tuh tubuhnya langsung melakukan perlawanan. Yang kita jadi demam kah, atau badannya jadi nggak enak. Begitu juga kalau dalam hubungan, dalam relasi, kalau pasangan kita toksik atau beracun, yang ditandai tadi perilaku-perilakunya itu tidak nyaman gitu ya. Ada KDRT, KDRT ini kan luas ya, seperti di artikel. Ada KDRT berupa fisik, itu bisa terlihat. Tapi yang tidak terlihat justru yang lebih menyakitkan. Iya kan? KDRT yang berupa tadi dari verbal, kekerasan verbal. Nah, ini juga tidak kalah sakitnya gitu. Bahkan jauh lebih lama nih sakitnya yang non fisik dibandingkan KDRT fisik kan begitu ya, Moms and Dad ya. Nah, sehingga kalau kita apa terkait dengan apa tadi pertanyaannya udah hilang. Boleh ditampilkan lagi? Oke. Nah, apakah bisa disebut toksik? Ya jelas toksik ya, karena KDRT kan tentu tadi menimbulkan luka pada fisik dan juga mental kognitif seseorang. Nah, kemudian kalau pertanyaannya bagaimana bisa lepas dari seorang suami yang tidak bekerja, sering mabuk, judi, plus KDRT. Nah, kalau dalam ilmu psikologi ada namanya sesi konseling ya, teman-teman ya, moms and dad ya. Nah, sesi konseling ini membantu membantu melepas mental block sebenarnya. Karena yang membuat orang melakukan kesalahan, ya, membuat orang itu tidak menjadi dirinya yang sejati, itu karena ada luka di hatinya atau yang disebut mental block. Mental block ini dari mana? Dari pengalaman masa lalunya. Mungkin dulu di masa kecil dia melihat ayahnya yang nggak bekerja, ayahnya juga mabuk-mabukan. Nah, jadi dia nggak punya sosok yang menjadi teladan harus bagaimana sih sebagai suami itu, harus bagaimana sih menjadi seorang ayah itu. Dia nggak punya sosok itu, teman-teman. Sehingga tanpa sadar dia dulu nggak suka ayahnya. Itu seperti itu. Mabuk-mabukan, main wanita, KDRT, nggak bekerja. Dulu dia nggak suka. Apalagi ibunya dulu sering curhat gitu ya. Tuh ayahmu tuh loh. Ya kan? Tapi ketika dewasa dia nggak punya program menjadi laki-laki yang sejati itu seperti apa. Sehingga yang terjadi dia melakukan hal yang sama dengan ayahnya. Nah, ini yang dalam sesi konseling psikologi itu dibantu untuk merilis sehingga dia kembali pada fitrahnya. Bagaimana caranya? Misal teman-teman ingin membantu pasangannya gitu ya atau orang sekitarnya kalau mendapati kasus seperti itu. Nah, di salah satu tokoh ya tokoh psikologi yang kemudian juga dia akhirnya populer banget gitu ya. Dia punya konflik kepada dia laki-laki ini tokohnya ya. Dia punya konflik dengan ayahnya. Sama seperti kisah ini tadi, ayahnya mabuk-mabukan, nggak kerja begitu deh. Kalau udah mabuk tuh kan pasti perilaku nggak terkendali ya. Bisa jadi KDRT ke anak ataupun KDRT ke ibunya. Apa yang terjadi teman-teman ketika itu ayahnya meninggal ya? Ketika ayahnya meninggal kan dia nggak akur nih sama ayahnya, udah dia nggak peduli kan. Sampai akhirnya ketika ayahnya sudah meninggal, dia mengalami perubahan. Dia tuh melakukan hal yang sama tadi seperti ayahnya mabuk-mabukan, nggak bekerja. Waduh, nggak menjadi diri yang sejati gitu ya. Akhirnya dia datangi itu makam ayahnya. Apa yang dia lakukan di makam ayahnya? Dia mengucapkan pada si makam gitu ya, ngobrol ke ayahnya di makam itu, Bapak gitu ya, ayah dia menyebutnya, saya memutuskan untuk memaafkan semua kesalahan yang pernah kamu perbuat di masa lalu kepada saya sebagai anak maupun kepada ibu saya. Perilaku kamu yang mabuk-mabukan, kamu yang gak bekerja, kamu yang keras, dan sebagainya yang pernah kamu lakukan dan membuat saya kecewa, marah, terluka. Saat ini saya putuskan untuk memaafkan semuanya. Begitu dia melakukan itu, teman-teman, kan terilis semua tuh mental block tadi ya. Jadi salah satu teknik untuk melepaskan mental block adalah memaafkan orang tua.
Termasuk kalau teman-teman tadi tanya gimana memutus mata rantai KDRT, adalah tentu saja memaafkan pasangan dan memaafkan kita, orang tua kita di masa lalu. Karena bisa jadi kita juga punya trauma yang sama. Dulu kita ngelihat ibu kita di KDRT, sekarang kok kita juga mengalami KDRT ya? Karena programnya bisa jadi juga sudah masuk ke diri kita. Oh, memang wayahe wanita itu di KDRT. Nah, tanpa sadar, karena kita pernah melihat kondisi itu, kita menginstal itu ke dalam diri kita. Maka itu salah satu tekniknya untuk tadi memutus atau melepas program yang belum ideal pada pasangan ataupun pada diri kita adalah dengan teknik memaafkan. Begitu Mama Eci. Ya, terima kasih Mam Sukma atas jawabannya. Memang dimulai dari memaafkan ya. Baru nanti bisa akan pelan-pelan melepaskan segala sesuatunya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga di artikel yang pertama. Baik, apakah perilaku KDRT bisa disembuhkan? Bila bisa, harus kemana dan bagaimana, Mams? Dan apakah perilaku KDRT bisa menurun ke anak? Baik, Iya. silakan Mams Sukma. Nah, ini baru kita bahas tadi ya, jadi berkaitan. Jadi perilaku KDRT bisa disembuhkan. Karena fitrahnya manusia itu suci, fitrahnya manusia itu baik, fitrahnya manusia itu penuh kasih sayang. Itu diri kita yang sejati. Diri yang bahagia, diri yang penyayang, diri yang penuh cinta. Kalau muncul perilaku-perilaku yang tidak ideal, nah itu tadi karena ada akarnya, ada penyebabnya yang berasal dari pengalaman-pengalaman pola asuh orang tua ataupun pengalaman-pengalaman di lingkungan kita di masa lalu. Nah, ya bisa banget disembuhkan ya. Biasanya kalau prosesnya mau cepat tentu harus ada kesadaran dari si pelaku itu sendiri kan gitu ya. Wah, saya nih perilaku saya nggak bener nih. Saya udah menyakiti istri saya, menyakiti pasangan saya, menyakiti anak-anak saya dengan ucapan verbal yang keras ataupun dengan perilaku saya. Nah, ada kesadaran dulu dalam dirinya, ya kan? Nah, juga kesadaran ini bisa dibantu dari istrinya dong, gitu ya, dari pasangannya. Pasangannya misalnya menegur, pasangannya misalnya mengingatkan, pasangannya tadi berdialog positif ya untuk membuka kesadarannya. Kalau kamu polanya begini terus, ini tidak sehat loh buat anak-anak kita. Saya juga kagak nyaman kalau diperlakukan demikian. Ya, bisa berbahaya karena biasanya KDRT itu kan amarah yang sudah tidak terkendali. Nah, maka yuk kita eh, bareng-bareng belajar atau mendapatkan bantuan profesional ya untuk bisa dibantu merilis emosinya. Nah, apa tuh langkah yang bisa dilakukan untuk bisa merilis emosi? Tadi salah satunya teman-teman adalah memaafkan diri sendiri. Kalau tadi memaafkan orang lain, ya itu juga salah satu langkahnya, tapi yang paling penting adalah memaafkan diri sendiri. Jadi kalau teman-teman moms and dad mendapati pasangannya gitu ya, atau anaknya, atau anggota keluarganya ada yang perilakunya mungkin tidak ideal, tidak sesuai norma, tidak sesuai agama gitu ya, diajak untuk bisa memaafkan dirinya. Kenapa kok penting memaafkan diri sendiri? Karena ketika kita sudah memaafkan diri kita nggak akan membuat diri kita itu melakukan perbuatan yang tidak baik buat diri kita maupun orang lain. Tapi kalau kita nggak memaafkan diri kita, udah kadung gitu kira-kira. Saya memang pelaku KDRT, udah sekalian aja saya terus begitu. Udah kadung saya dicap masyarakat jahat, nakal. Udah biar aja saya selamanya jadi eh, orang yang jahat. Nah, karena dia keras ke dirinya. Maka kalau kita ingin membantu, nah, bantu dia untuk bisa berdamai dan memaafkan dirinya, menyayangi dirinya bahwa dia pernah salah dan itu manusiawi dan dia berhak untuk jadi insan yang lebih baik ke depan. Dan satu lagi pertanyaannya tadi ya, apakah bisa menurun kepada anak? Bisa dong, karena yang pelaku-pelaku KDRT tadi juga menurunnya dari atas, dari apa yang dipelajari, dilihat, didengar, dirasakan di pengalaman hidupnya.
Nah, kalau dia melakukan itu lagi di saat ini di keluarganya, tentu anaknya melihat, mendengar, merasakan. Dan itu kan terprogram jadinya ke dalam diri, ke dalam karakter, ke dalam memori, yang akhirnya nanti membuat dia tanpa sadar lagi-lagi. Tanpa sadar ketika dia emosi yang dia pelajari kan itu. Oh, saya melihat ayah saya kalau marah memukul. Maka dia kalau di sekolah si anak ya, kalau marah saya belajarnya harus mukul. Begitupun kalau misalnya dia melihat ibunya kalau marah teriak-teriak atau menyalahkan ini dasar kamu ya misalnya. Maka di sekolah ketika ada temennya yang membuat dia marah, dia akan teriak dan menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, jadi kalau kita ingin kondisi rumah tangga kita ataupun anak-anak kita punya kehidupan yang lebih baik, itu semua bisa banget dimulai dari kita memperbaiki, mulai dari diri sendiri. Begitu, Mam Seci. Oke, terima kasih. Jawabannya luar biasa banget. Nah, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir di artikel pertama. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika melihat korban KDRT dan bagaimana cara kita menyelamatkan mereka dari pelaku KDRT? Mam Sukma, silakan dijawab kembali. Baik, terima kasih Mam Eci. Ketika kita melihat ada korban KDRT, apa yang perlu kita lakukan gitu ya? Pertama tentu saja eh, kalau kita melihat di hadapan mata tentu kita mengamankan dong gitu ya. Misal kita di hadapan kita, kita memisah dulu kan, melerai, mengamankan supaya secara fisik aman dulu, tidak saling menyakiti atau tidak membahayakan satu sama lain. Itu yang pertama tentu diamankan secara fisiknya. Kemudian tentu di follow up gitu ya setelah suasananya sudah lebih tenang ya, baik si pelaku ataupun si korban sudah jauh lebih tenang. Nah, tentu kita gali lebih lanjut gitu ya, mendengar dari kedua belah pihak seperti apa kondisinya, apa yang terjadi, bagaimana ke depannya. Nah, itu yang kita bantu untuk memediasinya, termasuk tadi memediasi langkah-langkah perbaikan supaya itu tidak terulang lagi. Karena sebenarnya kan teman-teman ya, dalam pertengkaran itu kan tidak hanya salah satu pihak yang salah ya, tapi kedua belah pihak punya kontribusi masing-masing, walaupun tadi persennya beda-beda gitu ya. Bisa jadi persen suami salahnya lebih besar, istri salahnya sekian persen aja. Tapi dua-duanya kan saling memicu satu sama lain. Suami nadanya tinggi, kita ikutan tinggi. Suami makin tinggi, kita tambah tinggi. Jadinya nggak ada yang nggak ada yang mencoba untuk turun sehingga suasana makin panas, akhirnya tidak terkendali dan muncullah KDRT. Makanya salah satu cara kalau kita sedang berdebat atau beda pendapat dengan pasangan, jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Ya, nggak apa-apa untuk mengambil jeda. Ini kayaknya situasi kita lagi panas nih, kita udah nggak saling mendengar karena emosinya yang udah lebih muncul. Kita cooling down dulu, iya, Mama mau minum dulu, Papa kalau mau ngopi di luar atau cari angin di luar silahkan. Karena biasanya bapak-bapak butuh angin. Maksudnya keluar dulu untuk menenangkan diri. Tapi banyak ibu-ibu tidak paham itu, sehingga dia memaksakan untuk menyelesaikan pembahasannya saat ini juga. Padahal dia rata-rata bapak-bapak butuh keluar untuk menenangkan diri. Jadi dia bukan lari dari masalah, tapi dia butuh menenangkan diri, cooling down dulu karena lagi kepicu emosinya, sehingga dia tidak menyakiti pasangannya. Nah, tapi kalau kita tidak paham itu kita paksa, ayo selesaikan sekarang. Nah, ini yang kemudian jadi bisa berbahaya dan memicu tadi tensinya jadi makin tinggi. Maka butuh tadi ya, um, nggak apa-apa ambil jeda sebelum kita menyelesaikan persoalan yang tengah memanas. Begitu, Mamici. Baik, Mam Sukma. Nah, karena masih ada sedikit waktu nih, aku akan buka sesi tanya jawabnya untuk para mam. Silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan menyebutkan nama, sebat, dan juga pertanyaannya. Silakan para mam. Mam Sukma boleh istirahat minum dulu.
atur nafas. Baik, sambil kita menunggu ya. Oke, baik nih Mam Sukma, sudah ada satu pertanyaan yang terpilih. Aku akan menjelaskan. Dari Mam Nova Bats 3. Terima kasih untuk artikelnya, Mam. Sangat edukatif sekali. Dulu saya pernah menyaksikan ibu saya KDRT oleh ayah saya dan itu sangat membekas dalam ingatan. Penyebab perkelahian mereka karena saya merusak mainan adik dan ibu saya marah lalu memukul saya dengan sapu hingga gagangnya patah. Mengetahui itu ayah saya murka dan terjadilah KDRT. Saya sangat merasa bersalah gara-gara itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan trauma yang saya bawa hingga usia hampir kepala 3 ini? Silakan Mam Sukma dijawab. Ya, Masya Allah, Mams ya. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi pengalaman yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan akan membentuk penilaian kita kepada diri sendiri dan orang lain. Ya. Nah, apalagi di situ kita merasa kitalah yang menjadi penyebab. Nah ini yang bahaya banget ya. Gara-gara kita nih, ibu kita dibegituin. Kan mau maknainya jadi begitu ya. Karena masih Iya. anak-anak, kita mau maknainya jadi begitu. Wah ini gara-gara saya, ibu saya sampai di KDRT oleh ayah saya. Maka yang dominan, coba dicek. Yang dominan yang muncul adalah rasa bersalah pada diri sendiri, ya kan? Rasa bersalah Iya. gara-gara saya, ibu saya begini. Maka obat dari rasa bersalah, Mams, adalah memaafkan diri sendiri ya. Iya. Memaafkan dirinya atas peristiwa di masa lalu. Kan kita nggak ada kepikiran bakal terjadi begitu. Kita juga nggak menyangka reaksi ibu kita sedahsyat itu kepada kita sampai dipukul sampai putus gitu ya. Iya. Dan juga nggak menyangka reaksi ayah akan begitu juga. Nah, ya kan? Kita maafkan diri kita atas kesalahan itu kalau kita menyebutnya kesalahan. Ya, nggak apa-apa. Coba dipraktekkan. Wahai diriku, aku memaafkanmu atas kejadian yang lalu. Kamu sudah berusaha, ya, it's okay. Sekarang semua udah baik-baik aja. I Iya. love you diriku. Ya, jadi obatnya adalah memaafkan diri sendiri. Nah, apa-apa semua pernah salah dan itu bukan semata salah kita. Karena mereka yang makanya mama itu sedemikian marah karena mama sama papa sebenarnya juga lagi ada masalah bisa jadi. Hanya pemicunya kita. Kita lagi ribut sama adik, mereka jadi yang udah sumbunya udah penuh nih, udah udah kepicu dikit aja meletus kan gitu kira-kira. Jadi bukan Baik. kitanya, tapi merekanya yang memang sedang lagi ada konflik batin begitu ya. Iya. Begitu, Oke, Mam. Mam Nova gimana untuk Iya. jawabannya? Apakah sudah Ya, terima menjawab? kasih. Terima Oke, kasih. terima kasih Mam Nova. Iya. Kalau gitu, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mam Sukma. Silakan, Ini dari silakan. Mam Bella, bat 1. Pertanyaannya adalah bagaimana mengobati luka hati anak korban KDRT? Silakan Mam Sukma dijawab. Ya, alhamdulillah kalau Mam sudah tahu bahwa ada luka hati. Karena kalau kita mau memulihkan, kita harus sadar dulu, oh masih ada lukanya di hati ini, masih ada traumanya. Kalau teringat itu gitu ya, atau kalau misalnya sehari-hari kita punya kecemasan tersendiri gitu ya, takut terulang lagi, takut mengalami hal yang sama, begitu kan? Nah, alhamdulillah kalau mengenali atau menyadari ada trauma atau luka di hatinya. Lantas, kalau sudah kenal bagaimana gitu ya? Nah, ada nama rumusnya air. A singkatan dari akui. Akui memang ada lukanya, ada traumanya, ya kan? I izinkan. Izinkan itu teman-teman praktek menghadirkan rasa takutnya itu. Ya, rasa takut ketika melihat peristiwa KDRT yang disaksikan itu, izinkan hadir rasa takutnya. Karena kalau lukanya masih ada ketika teman-teman panggil saat ini, itu masih muncul. Tapi kalau udah pulih, dipanggil-panggil, itu memori nggak akan muncul. Atau kalau udah pulih, diingat-ingat lagi, rasanya udah netral aja.
Itu cirinya. Tapi kalau kita ingat dan kita masih terasa sesek, terasa sedih, terasa takut gitu ya, artinya masih ada. Maka yang izinkan. Izinkan aja, oh gini tuh rasanya. Cemas, takut melihat Bapak Ibu saling menyakiti satu sama lain. Sudah diizinkan aja sampai puas. Karena kan peristiwanya udah lewat. Tinggal sisa-sisa rasanya nih. Ya, nanti ambil waktu dirasain aja. Dirasain, lalu yang ketiga R-nya, air. Akui, izinkan R-nya direlakan. Relakan itu maknanya putuskan, mau terus memelihara traumanya atau mau melepasnya saat ini. Traumanya sudah berapa tahun yang dulu gitu ya. Nah, tapi karena belum dilepaskan jadinya masih nempel ke kita. Maka R itu kita memutuskan mau terus begini terus atau mau pulih. Maka ketika kita memilih untuk pulih, kita relakan. Jadi proses merelakan itu kalau ibarat pena nih ya, ini trauma kita yang kita lakukan kita genggam terus. Kita bawa-bawa sepanjang tahun kan jadi berat, jadi kaku tubuhnya. Ya, maka yang kita lakukan ketika merelakan, saya putuskan untuk melepas. Tinggal dibuka aja genggamannya. Nah, jadi memutuskan itu maknanya sama seperti melepas genggaman tangan kita. Saya putuskan untuk melepaskan trauma ini, melepaskan kemarahan saya, atau melepaskan ketakutan saya atas peristiwa. Ya, dengan keputusan itu, maka pelan-pelan ya secara signifikan traumanya akan hilang dengan sendirinya. Tadi bisa ditambahkan dengan keputusan dan bisa ditambahkan dengan pemaafan kepada kedua orang tua. Jadi rumusnya gini, singkatnya begini, selama di hati kita masih ada luka hati kepada ayah ataupun ibu kita, maka selama itu kita menderita. Nah, semua proses pembentukan emosi kita, pola pikir kita, tindakan kita kan dari mereka. Jadi begitu kita memutuskan untuk memaafkan dan menerima mereka sebagaimana adanya, bisa salah, bisa hilaf, banyak kurangnya gitu ya. Maka ketika itu kita sudah putuskan, maka kita akan menjadi pribadi baru nih, yang sehat jiwa dan raga. Dan bisa jadi lebih baik dari mereka, insya Allah. Begitu ya, Mams. Mom Terima Bella, kasih. gimana untuk jawabannya? Sudah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, terima kasih juga jawabannya untuk Mam Sukma. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Mama Ratun, pertanyaannya adalah bagaimana caranya jika kita mengetahui ada tindakan KDRT di dekat kita, bagaimana cara membantunya? Silakan Mam Sukma, boleh dijawab kembali. Bila ada KDRT di sekitar kita, Ya. seperti itu pertanyaannya ya. Oke, nah tadi teman-teman ya kita bisa membantu mediasi. Misalnya kita melaporkan ke orang-orang terdekat. Tadi ya kalau ada RT, RW yang bisa punya kewenangan lebih begitu ya. Karena kalau kita sendiri mungkin nggak berdaya. Nah, ya jadi kita boleh panggil bantuan kalau kita melihat prosesnya itu tidak mudah untuk dilerai. Ya. Kemudian tindak lanjutnya tadi mediasi gitu ya, kedua belah pihak seperti apa maunya ke depan. Ya kan? Kemudian yang ketiga tadi kalau memang bisa dibantu dengan sesi konseling, ada fasilitas di sana atau ada LSM yang mewadahi atau ada layanan-layanan yang bisa dijangkau untuk konsultasi, boleh juga itu menjadi masukan atau rekomendasi bagi kedua belah pihak. Ya, kalau memang masih kesulitan, boleh dikasih jeda dulu. Maksudnya biar tenang dulu satu sama lain gitu kan. Dipisah dulu boleh gitu ya. Yang satu diamankan di mana, yang satu di mana supaya tadi bisa cooling down dulu satu sama lain sambil nanti mereka juga menimbang-nimbang pengennya bagaimana. Karena kan kalau dalam situasi yang penuh emosi belum bisa berpikir. Jadi kalau kita tanyain pengennya gimana saat itu kan belum belum masuk di akalnya gitu ya. Karena yang dominan masih kemarahannya. Maka nggak apa-apa kita kasih jeda dulu, diamankan dulu, dilerai dulu, di cooling down dulu, baru pelan-pelan mulai mengarah nanti di hari berikutnya kah atau di waktu berikutnya untuk pembahasan lebih lanjut. Dan kalau kita sebagai orang terdekatnya bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi udah bisa jadi konselor juga yang membantu menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Harusnya kan kamu begini, harusnya kan kamu begitu. Nah, itu dihindari.
Jadi pendengar yang baik itu berempati. Oh, pasti rasanya nggak enak ya. Oh, pasti rasanya sedih ya, sakit ya. Apa yang bisa saya bantu untuk membuat kamu lebih tenang? Jadi lebih ke pertanyaan. Atau cukup hadir di sampingnya itu juga bisa menenangkan. Begitu ya, Mams? Baik, terima kasih jawabannya Mam Sukma. Untuk Mama Ratun gimana jawabannya dari Mam Sukma sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, Mam Sukma, tadi kita sudah membahas subtopik pertama tentang waspadai faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga nih. Boleh sedikit dari Mam Sukma nih, intisarinya dari subtopik pertama kita siang ini. Silakan Mam Sukma. Ya, jadi teman-teman sekalian tadi ya, kalau kita mengetahui ada KDRT di dalam rumah tangga kita atau di sekitar kita, tadi perlu kita sadari bahwa ini tidak baik untuk dibiarkan. Jadi perlu untuk tetap ditindaklanjuti, tidak menjadi pembenaran juga, gitu ya. Aduh, aku memang layak di KDRT kan nggak gitu juga, gitu ya. Jadi kita harus menyayangi diri kita dan mengedukasi orang di sekitar kita juga bahwa mereka berharga, sayangi dirinya masing-masing gitu ya, nggak boleh membiarkan KDRT berkelanjutan sehingga ini perlu kita upayakan bersama baik dari diri sendiri maupun kita sebagai warga di sekitar untuk saling bahu-membahu mencegah KDRT ini kita bersuara. Ya, baik. Wah, seru banget nih ya, padahal baru di pembahasan pertama. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua nih Mam Sukma tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti tadi, Mam Sukma juga akan menjawab 4 pertanyaan yang sudah kita sediakan dan apabila masih ada waktu, kita akan buka kembali di sesi tanya jawab langsung di 3 pertanyaan. Baik, kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab subtopik kedua. Di pertanyaan pertama adalah langkah apa sebagai orang tua jika dalam rumah tangga telah terjadi KDRT dan si anak menyaksikan kejadian itu? Lalu bagaimana jika seorang istri mendapatkan perlakuan KDRT lalu curhat ke mertua, tapi mertua malah cuek dan berkata tidak mau ikut campur dalam rumah tangga kita? Silakan masuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebagai upaya pencegahan ya. Nah, tadi karena kita tahu bahwa KDRT tadi menurun, maksudnya menurun karena tadi anak melihat, mendengar, merasakan, dan itu jadi terprogram dalam dirinya. Sehingga kalau kita tahu nih, ya karena misalnya KDRT itu kan tidak terkendali gitu ya, ada anak-anak tapi udah terlanjur, misalnya tadi kayak Mams Irma yang menyaksikan gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan orang tua pada saat itu ketika tahu bahwa anaknya menyaksikan? Yang perlu dilakukan tentu saja dia mengamankan dirinya dulu dong gitu ya. Karena dia sebagai korban nih, korban KDRT tentu dia mengamankan dirinya dulu, wong dia juga baru di KDRT gitu ya. Setelah dia sudah aman, sudah lebih tenang, tentu dia membantu anaknya ya, membantu anaknya yang menyaksikan. Apa yang kamu lihat tadi? Ya, apa yang kamu rasakan pada saat menyaksikan itu? Bagaimana penilaian kamu? Bagaimana rasanya? Itu yang orang tua perlu balut, dirangkul anaknya. Nah, sebelum merangkul anak, kita tentu harus merangkul diri kita terlebih dahulu. Tadi ya, setelah kita aman, situasi sudah cooling down, kita rangkul dulu jiwa kita. Oke, it's okay, sudah lewat, sudah terlewati, kamu aman sekarang, gitu kan? It's okay. Kita amankan diri kita, ditenangkan dulu oleh diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa mengamankan anak kita. Tadi kamu menyaksikan apa? Kamu takut ya? Kamu sedih ya, mama diperlakukan begitu oleh papa. Nah, bagaimana perasaan kamu? Nah, jadi dengan anak bercerita dan kita tanya dan kita rangkul perasaannya, itu anak bisa pulih dari traumanya gitu loh. Apa yang terjadi pada Mams Irma atau yang lainnya, mereka diabaikan gitu loh. Karena bagaimana mungkin orang yang KDR, yang korban KDRT nih mengamankan anak-anaknya, sementara dia sendiri nggak aman gitu kan? Dia aja masih trauma nih. Untuk memulihkan anaknya gitu karena dianya sendiri kitanya sendiri juga lagi dalam kondisi trauma gitu
Makanya banyak anak-anak korban KDRT akhirnya juga trauma gitu. Karena siapa yang memulihkan? Nah, iya kan? Wong ibunya juga trauma, gimana dia kepikiran mikirin anaknya, dirinya sendiri aja masih membingungkan untuknya gitu. Makanya ini butuh banget dukungan sosial dari sekitar. Apakah itu dari orang tua, mertua, tetangga. Kalau kita sebagai tetangga tadi, maka kita paham nih situasinya begini nih, repot nih. Karena si korban sendiri masih luar biasa problematika yang dihadapinya dengan dirinya sendiri. Maka kalau kita tahu di tetangga kita ada yang begitu, kita rangkul anaknya. Kita dengerin apa yang kamu lihat tadi, apa yang kamu rasakan tadi. It's okay, kamu aman di sini. Nah, cerita sama tante. Nah, ini yang bisa dibantu oleh lingkungan sosial. Ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua, hubungan kita udah baik nih, suami udah nggak KDRT lagi, kita hubungannya udah semakin baik gitu ya, tapi kita tahu bahwa anak kita pernah menyaksikan. Nah, ini baru lebih bisa. Oh, kita sudah pulih, maka kita bisa bantu anak kita juga ikut pulih gitu ya. Tapi kalau pada saat kejadian kan belum bisa dong. Dua-duanya seluruh pihak masih butuh bantuan, bahkan termasuk pelakunya kan gitu ya. Nah, tapi ketika sudah membaik semuanya, kita mulai muncul ada kesadaran, anak kita kok berubah perilakunya, kayaknya dulu karena menyaksikan kita nggak harmonis. Nah, ini upaya yang perlu dilakukan adalah membantu anak kita untuk bisa memaafkan kita, memaafkan ayahnya, termasuk memaafkan diri sendiri. Begitu, Mams? Baik, terima kasih jawabannya, Mam Sukma. Luar biasa jelas sekali. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua di artikel yang kedua. Boleh ditampilkan pertanyaannya? Sebentar ya, Mam Sukma. Ya, ya. Ada sedikit trouble nih sepertinya. Sebentar aku lihat pertanyaannya. Oke, ini sudah muncul. Pertanyaan kedua di artikel kedua ya. Menjadi korban KDRT selalu dalam situasi yang serba salah. Saya merasakan Beda betul. ya? Mam Eci beda dibaca. Ini yang ketiga tadi sepertinya. Ini yang kedua yang aku bacakan kedua. Artikel 2 yang menjadi korban. Oke. Nah, betul. Oke. Menjadi korban KDRT selalu dalam situasi yang serba salah. Saya merasakan betul beratnya menjadi korban yang harus selalu terlihat baik-baik saja. Saya pernah di situasi ingin menyerah dan ingin mendapatkan pertolongan dari psikolog. Tapi saya minim info bagaimana cara saya mendapatkan akses ke psikolog. Sedangkan saya tidak punya cukup uang. Lantas, untuk rumah tangga yang ada bumbu KDRT-nya, pantaskah tetap bertahan meski kita tersakiti? Baik. Baik, Terima silahkan Mas kasih. menjawab. Iya. Ya, Mams, apakah pertanyaannya kesulitan mendapatkan informasi tentang psikolog? Rasanya saat ini sudah lebih mudah ya, mungkin pada masanya itu mungkin masih susah ya. Kalau saat ini baik secara online maupun offline itu ada gitu ya. Dan kemudian beberapa rumah sakit, RSUD itu juga memfasilitasi sekarang. Ada psikolog, ada psikiater, atau layanan-layanan yang sifatnya kesehatan mental. Bahkan di puskesmas juga beberapa sudah ada menyediakan layanan psikolog dan teman-teman bisa akses untuk layanannya. Juga ada juga layanan-layanan yang sifatnya gratis atau pro bono. Nah, itu juga teman-teman bisa bisa cari cari tahu baik dari Google ataupun dari eh, sekitarnya gitu ya. Juga ada Puspa gitu ya. Program apa yang dari pemerintah itu juga bisa menjadi hal-hal yang teman-teman
dapatkan untuk dapatkan bantuan secara profesional gitu ya. Nah, yang penting kalau kita ada kemauan pasti akan ada jalan gitu ya. Nah, yang penting terbuka aja bahwa saya mengalami kondisi ini, saya butuh bantuan, boleh tolong informasinya. Bisa juga lewat jalur RT yang terdekat gitu ya. Kan RT punya link-link ke banyak pihak yang bisa kemudian menjadi sumber informasi yang bisa teman-teman dapatkan kalau butuh bantuan profesional gitu ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang sesuai budget, bisa pilih nanti ya. Yang penting kita ada kemauan dulu. Kita tahu kita punya luka, kita punya trauma, dan yang bisa memulihkan luka kita adalah diri kita sendiri. Jadi itu penting, kesadaran itu penting. Kita tahu kita punya luka, yang bertanggung jawab memulihkan luka adalah diri kita sendiri. Maka kita yang harus lebih besar dong usahanya untuk memulihkan luka kita. Jadi kalau kita sudah terbuka untuk pulih, maka jalannya akan datang dengan sendirinya. Jadi jangan merasa ini aib gitu ya. Tadi ya, ayo kita bersuara itu jangan merasa bahwa KDRT ini aib gitu ya. Tetap kita perlu menyuarakannya, dan terkait tadi apakah bertahan atau tidak nanti itu bisa teman-teman pertimbangkan kembali melihat dari keseriusan pasangan gitu ya. Dia menunjukkan iktikat baik untuk pulih atau tidak gitu ya. Kalau dari pasangan menunjukkan dia ingin berubah, dia sadar kelakuannya itu salah, gitu ya. Nah, maka itu masih layak diperjuangkan karena ada iktikat baik dan mau melakukan perbaikan dengan mengikuti tahapan-tahapannya, gitu ya, konseling kah, hipnoterapi kah, dan seterusnya. Tapi kalau dia merasa benar, kamu memang pantas diperlakukan begitu, katanya begitu ya. Nah, ini kita perlu mempertimbangkan lebih lanjut, begitu ya. Makanya tadi prinsipnya sayangi diri sendiri. Kalau kita menyayangi diri kita nggak akan membiarkan diri kita diperlakukan tidak semestinya. Ya, jadi tetap perlu menyayangi diri sendiri sehingga tadi terbuka untuk melakukan upaya-upaya pemulihan baik diri sendiri maupun pasangan. Dan hindari hal-hal yang memicu munculnya KDRT tentu saja. Makanya tadi kita harus evaluasi apa nih pemicunya sehingga suami saya melakukan KDRT. Nah, itu juga perlu kita evaluasi. Oh, ternyata suami saya kalau saya tinggi dia akan terpicu. Maka hindari nada tinggi. Oh, kalau saya paksakan dia begini, dia merasa tertekan dan akhirnya KDRT. Maka hindari hal-hal tersebut. Nah, itu upaya yang bisa dilakukan dari diri sendiri. Nah, kalau misalnya sudah panjang, berarti kan butuh bantuan orang lain, bersuaralah, begitu kira-kira ya. Baik, terima kasih jawabannya Mam Sukma. Itu penjelasannya luar biasa banget. Sayangi diri sendiri ya. Baik, oke kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga di artikel kedua. Baik, bagaimana cara kita untuk meyakinkan korban KDRT agar mau speak up? Karena terkadang korban tersebut enggan speak up karena sudah takut duluan akibat diancam oleh pasangannya. Dan mendahulukan yang mana menyembuhkan traumanya dulu atau speak up dahulu. Silakan Mam Sukma dijawab kembali. Ya, jadi biasanya orang belum mau speak up karena mereka masih merasa, pasangan saya bisa berubah. Iya kan? Nah, itu harapan bagus, ya kan? Optimis gitu ya, tapi harus juga didukung langkah-langkah konkret juga, langkah-langkah strategis. Optimis boleh, tapi dilihat ada langkah-langkah strategis yang mendorong hal itu terwujud, baik dari diri kita sendiri maupun pasangannya, begitu ya. Nah, tadi kalau dari diri sendiri berarti ada upaya perbaikan cara merespon pasangan sehingga dia tidak terpicu melakukan KDRT. Ya, jadi tetap diimbangi dengan langkah strategis. Nah, kemudian enggan speak up. Nah, kalau beliaunya enggan speak up karena merasa masih aib, maka yang perlu dilakukan tadi diedukasi aja gitu. Tahapannya ya, edukasi. Oh, kamu perlu menghindari hal-hal yang memicu suami kamu melakukan KDRT. Kamu perlu menyayangi diri kamu sendiri, mungkin melakukan aktivitas yang membuat kamu lebih powerful, misalnya ikut bekerja, ya berwirausaha, punya kegiatan yang positif, sehingga pikirannya jadi lebih positif gitu loh. Tidak mengandalkan suami saja dalam ekonomi ataupun beragam hal. Jadi wanita yang berdaya gitu loh. Sehingga punya punya value yang membuat kita itu jadi lebih bernilai. Nah, kemudian mendahulukan yang mana? Menyembuhkan trauma atau speak up dulu gitu ya. Nah, ini bisa sejalan sih ya. Kalau kita udah speak up juga bisa dibantu juga ketika speak up itu kan banyak pertolongan datang sebenarnya. Jadi bisa membantu proses pemulihannya juga.
Jadi speak up boleh gitu ya, minta bantuan keluarga yang terdekat tentunya, kemudian ke profesional gitu ya, sehingga baik dirinya maupun pasangannya juga dibantu pemulihan traumanya. Jadi dua-duanya bisa langgeng lagi, membaik lagi semuanya. Karena memang awal dari perubahan itu adanya masalah ya, Mams Eci ya. Orang belajar itu pemicunya apa sih? Masalah, ya kan? Ketika ada masalah kan kita jadi tahu, oh ada yang belum selesai di diri saya, oh ada yang belum selesai di suami saya. Kita sama-sama produk yang belum selesai berarti. Dan nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Kan kita memang hidupnya terus belajar gitu ya, punya anak satu, belajar lagi, oh ada trauma inner child, punya anak dua, ada lagi gitu ya. Yang penting mau belajar. Ketika ada masalah itu jadi jembatan untuk belajar dan nggak harus malu gitu ya, karena semua orang mengalami masalah yang berbeda-beda, punya masalah semua. Hanya yang membedakan ada yang mau belajar, ada yang nggak mau. Akhirnya masalahnya berulang lagi, berulang lagi. Tapi kalau adanya masalah kita terdorong untuk belajar, maka ini yang membuat masalah berubah jadi anugerah. Gitu, Mams. Baik, terima kasih jawabannya Mam Sukma, jelas banget ya. Jadi jangan takut untuk belajar, untuk menjadi lebih baik ke depannya ya. Baik, ini dia pertanyaan keempat, terakhir di artikel kita yang kedua, yaitu jika kita mengalami KDRT tetapi tidak ada bukti apa-apa, hanya kondisi mental yang bisa dibilang depresi, itu cara menanganinya bagaimana? Apa saja yang bisa melupakan hal-hal tersebut tapi tidak mempunyai komunitas manapun karena terhalang ekonomi dan anak? Baik, silakan Mam Sukma dijawab kembali. Ya, memang kita butuh banget komunitas. Bahkan saya juga mengadakan mempunyai komunitas-komunitas yang sifatnya free, tidak berbayar. Jadi kalau kita bilang tidak punya komunitas, berarti kita yang belum mencari. Ya, banyak sekali komunitas offline maupun online. Dari mana bergabung melalui komunitas? Ini dari kegiatan-kegiatan belajar seperti ini ya, Moms Eci. Ini juga merupakan wadah yang akhirnya membuat kita punya komunitas yang sevisi. Nah, ya. Nah, itu satu. Jadi kalau kita mau, itu pasti ada aja jalan dan komunitas yang membuat kita bisa punya teman-teman yang positive vibes gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita tahu problemnya adalah depresi gitu ya, karena ada trauma ataupun luka akibat KDRT yang pernah dialami, tadi sayangi dirinya. Ada 4 teknik yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa memulihkan lukanya ataupun menyayangi dirinya. Ini disebut dengan istilah teknik Ho'oponopono. Nah, istilah ini berasal dari Hawaii, makanya kata-katanya agak-agak unik gitu ya. Ho'oponopono. Ho'oponopono artinya membetulkan atau memulihkan yang luka. Ada 4 frasa dalam Ho'oponopono ini yang teman-teman bisa ungkapkan kepada diri sendiri maupun ke orang lain. Atau ke anak tadi yang kita tahu anak kita trauma menyaksikan KDRT, maka kita bisa ungkapkan 4 kata ini untuk mereka. Nah, kalau untuk diri sendiri juga bisa banget. Termasuk untuk ke pasangan. Jadi bisa kemana aja. Bahkan ke tubuh kita yang sakit juga bisa kita ungkapkan. Apa itu 4 frasa? Yang pertama, I'm sorry. Kita ucapkan penyesalan pada diri sendiri. I'm sorry, aku menyesal udah membuat kamu jadi terluka seperti ini. Yang kedua, please forgive me. Maafin aku ya diriku. Udah buat kamu sedih-sedih. Udah buat kamu jadi kecewa. Udah buat kamu jadi ketakutan. Dengan apa yang kamu saksikan di masa kecil. Dengan apa yang kamu alami bersama pasangan. Maafin ya. Frasa yang ketiga, thank you. Terima kasih ya diriku. Udah kuat. Udah bisa bangkit. Udah bisa bertahan. Terima kasih banget diriku ya. Udah bisa sampai sejauh ini. Pasti nggak mudah. Makasih udah sampai sejauh ini. Oke, kita say thank you ke diri kita. Yang keempat, I love you. Sampaikan aku menyayangimu. Apapun pengalaman yang pernah terjadi, kamu pernah menyaksikan KDRT orang tua, sekarang kamu juga di KDRT, I love you. Aku tetap menyayangimu. Kamu istimewa untukku. I love you diriku. Coba peluk tubuhnya semua. Buat I love semua. you diriku. Baik, terima kasih Mam Sukma, jawabannya luar biasa banget. Nah, aku buka lagi ya untuk
Sesi tanya jawab langsungnya. Mam silahkan kirim pertanyaan lewat chatroom dengan format nama dan pertanyaannya ya. Aku buka sekarang. Nanti akan ada kita pilih ya. Baik, Mam Sukma boleh istirahat dulu sebentar. Silahkan minum dulu, Mam. Boleh, boleh. Baik, ini ada satu pertanyaan yang sudah terpilih ya, Mam Sukma. Dari Mam Siti Royani, batch 2. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membimbing anak kita yang sudah trauma melihat kita di KDRT dan psikologi ke anak jadi sering mukul-mukul dan emosi yang tak terkontrol diubah menjadi yang lebih baik. Silakan Mam Sukma boleh dijawab. Oke, baik. Terima kasih. Jadi anak sudah mulai meniru gitu ya, mulai pukul-pukul ataupun kasar gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan? Tadi Mams bisa praktekkan mengucapkan 4 kata frasa Ho'oponopono tadi sambil memeluk anaknya. Ketika mau tidur, ketika bangun tidur. Ya, mau tidur, kenapa mau tidur? Karena kita berada di gelombang otak theta, gelombang yang baik untuk melakukan afirmasi positif, termasuk diri kita sendiri. Nah, ya, pertama tentu saja Mams harus memaafkan diri sendiri karena tadi sudah tanpa sadar membuat anak melihat hal-hal yang tidak sepatutnya. Karena bisa jadi kita merasa bersalah menyalahkan diri sendiri. Ini anak saya begini karena saya nih, gitu kan? Nggak apa-apa, maafkan diri kita karena orang tua nggak ada yang sempurna. Ya kan, kita juga nggak mau begitu, ya. Tapi qadarullahnya begitu. Oke, kita maafkan diri kita dulu. Kemudian yang kedua, langkah yang perlu kita lakukan, ngobrol sama anak kita. Karena anak tantrum itu kan begitu ya, karena dia punya emosi gitu. Dia sebel, dia marah. Nah, yang kita lakukan adalah validasi emosi istilah sekarang. Validasi emosi itu apa? Kita menerima perasaannya. Jadi ketika anak mukul-mukul, yang kita ucapkan adalah jangan pukul-pukul, bukan begitu. Kamu lagi kesel ya? Kakak lagi marah ya sama bunda. Yang kita perlu ucapkan validasi emosinya. Kan kita tahu, kita empati nih namanya. Oh, anak saya mukul-mukul karena lagi marah. Maka yang kita validasi, yang kita terima adalah emosinya, bukan mukul-mukulnya. Nah, kamu lagi marah ya nak sama bunda. Bunda tadi bikin kamu kesel ya. Nah, kamu boleh marah nak sama bunda. Tapi kalau marah nggak boleh pukul-pukul. Marahnya boleh, mukul-mukulnya nggak boleh. Kalau kamu pernah lihat papamu mukul mama, menurut kamu itu baik tidak? Nggak baik, takut. Nah, maka memukul bukan cara yang tepat. Kamu bisa bilang baik-baik kalau kamu nggak suka dengan sikap bunda. Ya, kamu tenangin diri dulu, boleh. Ya, mojok dulu di sana, boleh. Habisin dulu marahnya. Atau kalau mau marahnya sama bunda, nggak apa-apa di sini. Habisin. Bunda usap-usap, bunda pijitin. Nah, jadi kita fungsinya kita merangkul emosi kita, merangkul emosi anak. Jadi dinamai, oh kamu marah ya. Kan kita bisa menduga-duga ya, oh dia mukul-mukul karena marah. Oh dia tantrum karena sedih. Jadi yang disebutkan adalah emosinya. Tapi tetap diedukasi. Kalau kamu sedih, kalau kamu marah, nggak apa-apa. Itu fitrah, boleh marah. Tapi yang nggak boleh perilakunya. Kalau marah nggak boleh mukul-mukul, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh berkata kasar. Jadi anak tetap dapat edukasinya, tetap juga dapat pengayoman dari kita akan emosinya. Begitu, Mams. Baik, terima kasih jawabannya masuk Mam Siti. Gimana untuk jawabannya? Apakah sudah cukup jelas? Baik, semoga menjawab ya Mam ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mam Siti Humairo. Pertanyaannya, jika suami menganggap remeh tugas istri di rumah, bahkan memaksa istri untuk bekerja agar istri punya penghasilan sendiri, padahal penghasilan suami sudah lebih dari cukup. Sementara istri tidak bisa meninggalkan anak-anak di rumah karena kondisi salah satu anaknya berkebutuhan. Sedangkan istri di rumah sudah menyiapkan segala macam perlengkapan kerja suami, bangun jam 2, memasak sampai siang hari
untuk jualan suami dan itu sama sekali tidak dianggap suami, dia telah membantunya. Karena itu kewajiban istri. Bagaimana solusinya jika sudah seperti itu, Mam Sukma? Silakan dijawab. Oke, Masya Allah, Mams. Luar biasa ya, support banget terhadap suaminya, istri soleha, Masya Allah. Ya, kemudian kalau tadi ada permintaan dari suami, nah kita perlu gali sebenarnya apa sih yang membuat dia berstatement begitu. Apakah karena kita mungkin berkeluh kesah atau apa nih? Ya, jadi mungkin dia ingin kita itu punya variasi aktivitas ya. Karena kalau kita dalam kondisi yang monoton, apalagi tadi mempunyai anak spesial gitu ya, mungkin ada tingkat stresnya yang dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Sehingga kalau momsnya punya aktivitas di luar atau kegiatan sampingan, misalnya usaha atau lain, moms punya aktivitas yang membuat moms bisa happy. Nah, jadi moms bisa memaknai ke arah sana. Nah, jadi nggak apa-apa juga beraktivitas, bersosialisasi, punya kegiatan, menghasilkan. Nah, itu juga bisa membanggakan buat suami, bisa juga membuat moms punya aktivitas yang bernilai lebih positif di luar ataupun di dalam rumah juga bisa sebenarnya berpenghasilan ya. Wong suaminya juga dimasakin sama ibu untuk usahanya. Nah, itu bisa dikreasi lebih lanjut sehingga moms juga bisa menghasilkan, punya value dan lain-lain tadi ya. Dan termasuk yang paling penting sebenarnya kalau bapak-bapak itu adalah butuh pengakuan ya. Bapak-bapak itu butuh diapresiasi, butuh pengakuan, butuh dilayani. Kalau pelayanan sepertinya sudah ya, tadi sudah menyiapkan dan lain-lain. Nah, yang perlu ditambahkan bisa jadi adalah apresiasinya. Apresiasi itu apa sih? Apresiasi itu pengakuan bahwa saya bersyukur menjadi istri kamu. Saya bersyukur punya suami yang bekerja keras. Saya bersyukur apa yang kamu berikan lebih dari cukup. Ya, saya berterima kasih. Nah, itu yang kita perlu sampaikan ke suami sehingga dia dia merasa apa ya, merasa berharga begitu ya dan usahanya jadi lebih berdaya lagi kalau usahanya berharga. Nah, jadi sebenarnya itu refleksi. Hmm, refleksi bahwa dia sebenarnya butuh pengakuan, butuh diapresiasi. Itu kira-kira moms. Baik, terima kasih Mam Sukma jawabannya. Untuk Mam Siti gimana? Jawabannya dari Mam Sukma sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Mam Sukma. Sama-sama, Moms Siti. Oke, kita ke pertanyaan ketiga ya, Mam. Dari Mam Maria Elsa Ulfa. Pertanyaannya, saya korban KDRT verbal dan fisik. Seringkali suami tidak merasa bersalah atas makian dan pukulan yang dia lakukan ke saya. Lalu bagaimana cara dia lepas dari lingkaran pelaku KDRT jika dirinya saja tidak merasa bersalah atas perilakunya? Baik, silakan Mam Sukma, boleh dijawab. Iya, jadi yang membuat kadang-kadang suami tidak merasa bersalah, lagi-lagi ke cara kita merespon. Nah, ada seorang tokoh menyampaikan begini, kalau kita masih menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi pada kita, artinya kita perlu belajar. Kedua, dia bilang, kalau kita menyalahkan diri sendiri, ya, atas masalah yang kita alami, artinya kita mulai belajar karena introspeksinya ke dalam, ya kan? Dan yang ketiga dia sampaikan, kalau kita sudah tidak menyalahkan siapapun lagi, baik suami ataupun menyalahkan diri sendiri, artinya kita sudah selesai belajar. Udah tamat gitu ya, udah lulus dari masalah tersebut. Maka cara cara meresponnya adalah mengambil tanggung jawab, Mams. Mengambil tanggung jawab itu artinya tidak menyalahkan siapapun. Karena menyalahkan orang lain tidak dalam kendali kita, wong dia nggak bisa berubah. Kita bilangin juga belum tentu bisa berubah ya kan? Karena tidak semudah itu mengubah orang lain. Menyalahkan diri sendiri membuat kita jadi nggak berdaya, putus asa, ya kan? Juga nggak signifikan. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah mengambil tanggung jawab apa yang bisa kita perbaiki, mulai dari diri sendiri. Yang kita bisa perbaiki apa dari diri kita, pola pikir kita. Oh, suami saya selama ini KDRT, maka lawannya KDRT apa? Oh, suami saya penuh cinta, ya kan? Kita pengennya suami kita KDRT terus atau jadi penuh cinta?
maka ini yang diinstal ke dalam pikiran kita. Suami saya disugesti gitu ya. Suami saya penuh cinta, suami saya penyayang, suami saya lembut, suami saya bijaksana, suami saya pandai mengendalikan emosinya. Itu yang diulang-ulang ke diri kita. Karena kalau nggak diulang-ulang, kita akan memaknai, wah suami saya memang wayahe KDRT gitu ya. Ah suami saya memang tipikalnya keras. Waduh suami saya memang nggak bisa berubah bu. Ini kita ubah dulu. Kita maunya bagaimana? Oh saya mau suami saya penyayang, bisa menyayangi saya. Kalaupun dia emosi, dia bisa mengendalikan dirinya. Dua, sudah dikondisikan pikirannya. Yang kedua, dikondisikan perasaannya. Hal-hal yang membuat kita kecewa atas sikap KDRT-nya itu kita pulihkan dengan kita memaafkan tadi ya. Memaafkan itu ibarat air memadamkan api. Kan kita tahu nih masih ada api kemarahan di hati kita atas sikap suami di masa lalu. Gimana dong memadamkannya? Nah, maka dipadamkan dengan memaafkan. Saya maafkan perilaku suami saya yang dulu pernah KDRT pada saya. Udah, maafkan, maka hatinya jadi tenang. Itu yang bisa kita kendalikan kan? Lalu yang ketiga yang bisa kita kendalikan adalah perilaku kita, cara kita merespon. Ya kan tadi hindari hal-hal yang bisa memicu emosi suami. Nah, ganti dengan hal-hal yang bisa memicu ridhonya suami. Jadi harus digeser fokusnya ke hal-hal apa ya yang bisa membuat suami saya jadi ridho, bukan jadi emosi. Oh, tadi diantaranya bahasa cinta pria itu suka dilayani, suka diapresiasi. Masya Allah, suamiku tampan sekali. Ya, ah, jadi ucapin deh apa aja yang makanya dengan kita pandai apresiasi, kita jadi lebih mudah ngelihat sisi-sisi baik suami kita. Iya sih, dia pernah KDRT, iya sih dia punya salah gitu, tapi iya sih dia juga banyak kebaikannya. A, B, C, D, E. Nah, itu yang kita latih untuk bisa melihat hal tersebut dan diapresiasi. Nah, ini yang akan membuat jadinya suami tidak lagi emosi tapi jadi ridho. Begitu, Mams. Mam Maria gimana untuk jawabannya dari Mam Sukma, sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Masih Oke, tidak. terima kasih, Mams. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya juga dari Mam Sukma. Baik nih, sebelum kita lanjut ke subtopik yang ketiga nih, dari Mam Sukma, di pembahasan subtopik kita yang kedua ini ada yang mau disampaikan nggak? Kira-kira, boleh silakan Mam Sukma. Ya, jadi upaya pencegahan KDRT itu dimulai dari diri sendiri. Ya, dengan cara tiga hal tadi yang kita dalam kendali kita adalah pola pikir kita, jangan fokus ke KDRT. Maka yang terjadi jadi KDRT. Ubah pola pikir kita bahwa kita adalah pasangan yang layak dicintai dan kita punya pasangan yang penuh cinta. Jadi fokuskan pikiran kita ke hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua, kondisikan perasaan kita di zona yang positif. Zona positif itu apa? Rasa cinta, rasa sayang, rasa syukur, rasa menerima, rasa optimis, rasa berserah, rasa memaafkan. Itu zona yang positif. Nah, karena kalau kita lama-lama di zona takut, dia mengulang lagi, zona kesel karena pernah di KDRT, zona sedih, zona merasa bersalah. Nah, ini zona yang lemah. Maka geser perasaannya ke perasaan-perasaan yang baik. Itu yang dipelihara. Lalu yang ketiga, perbaiki cara kita merespon tadi. Jangan pada perilaku-perilaku yang bisa memicu emosi suami dong. Geser ke perilaku-perilaku yang bisa mengundang ridhonya suami. Apa tuh salah satunya? Tersenyum, manis manja. Ya, jangan galak amat kita ini ya. Iya, dilonggarin Baik. ya, dilonggarin syaraf-syarafnya dengan banyak tersenyum di depan suami ya, Mams Eci Iya, ya. iya, itu juga jadi ibadah juga ya, senyum ya. Itu nular ya, senyum itu kan happy. Iya, Jadi betul suaminya yang sekali tadinya Mam emosi Sukma. jadi happy ngelihat senyum manis kita. Oke, baik, terima kasih Mam Sukma. Pembahasannya udah tambah seru aja nih ya, Mams. Oke, kalau gitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu tentang dampak psikologis kekerasan rumah tangga pada anak. Pertanyaan pertama di subtopik ketiga. Apa saja dampak
jangka panjang jika anak-anak yang sering melihat KDRT? Benarkah anak akan menganggap bahwa KDRT merupakan hal yang biasa dan di saat menikah nanti anak akan melakukan hal yang sama, yaitu KDRT? Dan bagaimana cara melindungi anak agar terhindar dari tindakan KDRT? Oke, baik, Mam. Semua boleh dijawab kembali. Ya, jadi tadi ya, dampak jangka panjang jika anak-anak melihat KDRT, tentu saja kesehatan mentalnya terganggu. Ya kan, pasti dia punya kekhawatiran yang besar kalau sering melihat orang tuanya nggak harmonis. Maka rumus menghasilkan anak yang bahagia adalah orang tua sebagai suami istri harus bahagia. Rumus menghasilkan pernikahan yang bahagia, kita sebagai pribadi harus bahagia. Makanya harus selesai dulu dengan diri sendiri dan trauma-trauma yang kita punya. Caranya self love, sayangi diri kita. Kalau kita udah sayang sama diri kita bisa menyayangi pasangan kita tanpa syarat, nggak pakai modus. Saya baikin dia supaya dia baik, itu modus tuh namanya. Ya udah, kalau sayang mah sayang aja, walaupun nggak direspon sayang aja, jadinya nular. Nah, harmonis. Ketika kita harmonis, maka lahirlah anak-anak yang tumbuh ceria, bahagia, bagus juga untuk jangka panjangnya. Nah, ini dimulai dari diri sendiri. Ya, jadi kalau misalnya sudah terlanjur, maka diubah dong, diperbaiki dirinya sehingga bisa memperbaiki relasinya dengan pasangan. Maka ketika itu membaik, otomatis anak kita juga membaik juga psikologisnya. Oke. Apa pertanyaan tadi? Dampak jangka panjang jika anak-anak sering melihat KDRT, tadi mentalnya jadi terganggu. Kalau mentalnya terganggu, pikirannya juga jadi terganggu. Nggak konsentrasi belajar, prestasi menurun, perilakunya juga jadi terganggu. Jadi tantrum, jadi apa? Juga jadi keras sikapnya, ya kan? Atau jadi males pulang gitu. Lebih senang main di luar ketimbang pulang ke rumah karena rumahnya tidak aman secara psikologis. Ngelihat bapak ibunya sering bertengkar. Ya, maka jangan salahkan anak kalau anaknya dalam tanda petik bermasalah karena bisa jadi penyebabnya adalah kita nggak harmonis di rumah. Oke, benarkah anak akan menganggap bahwa KDRT merupakan hal yang biasa dan di saat menikah nanti anak akan melakukan hal yang sama yaitu KDRT? Itu tidak disadari. Jadi program di bawah sadar yang tanpa sadar, tadi ya yang dia pelajari seperti itu, jadi dia tanpa sadar melakukan hal yang sama. Jadi bukan menganggap bahwa KDRT itu hal biasa, enggak dong. Ya, secara kognitif dia tahu KDRT itu salah, tapi secara program dia tidak bisa mengendalikan perilakunya karena terprogram bawah sadar otomatis. Si otomatis ini kan yang diprogram dari apa yang dilihat, dengar, dan rasakan di masa kecil. Maka kalau ingin mengubah program otomatis itu ada namanya hipnoterapi ataupun terapi psikologi untuk membantu mengakses hal tersebut supaya pulih. Maka butuh bantuan profesional, ya kan? Nah, kemudian dan bagaimana cara melindungi anak agar terhindar dari tindakan KDRT? Nah, cara melindunginya ya tadi dari orang tuanya dong, masa anaknya gitu ya, kita yang dewasa dong yang bisa memperbaiki. Karena anak tadi kan dia belum tahu itu benar salah itu gimana gitu ya, dia juga nggak ngerti nih dengan keadaan KDRT ini apa sih ini gitu ya. Nah, maka yang cara melindungi anak agar terhindar dari tindakan KDRT, nah adalah dimulai dari kitanya orang tuanya ya yang memperbaiki satu sama lain, menyepakati bersama pasangan. Oke, kalau kamu tidak sependapat, kalau kamu tidak cocok dengan saya, kita ributnya jangan di depan anak-anak ya. Kita bisik-bisik di kamar yuk, gitu ya. Kita bahas di kamar pelan-pelan. Kalau harus teriak-teriak, kalau memang lagi marah, silahkan jaga jarak dulu, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Tadi seperti di awal kita pakai quote ya, 10% kenyataan, 90% cara merespon. Cara meresponnya inilah yang teman-teman kita semua perlu pelajari. Semakin tepat cara meresponnya, semakin baik nanti hasilnya. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya Mam Sukma. Luar biasa banget nih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua di subtopik yang ketiga. Apakah perilaku KDRT yang dilihat oleh anak akan menurun dan ditiru oleh anak nantinya? Haruskah kita jujur terhadap anak akan tindakan KDRT tersebut atau ditutupi?
Baikkah bila kita minta maaf kepada anak atas KDRT yang tidak sengaja dilihat anak? Baik, Bang Sukma, silakan dijawab kembali. Kalau anak tidak tahu, tidak perlu diberitahu. Termasuk kalau kita lagi bermasalah sama pasangan, jangan curhat ke anak. Anak belum bisa menangkap semua itu dengan baik. Malah kita sedang memberikan trauma buat dia. Ya, jadi anak dijadikan mediator, itu sering terjadi ya. Bilang dong sama papamu begini, bilang dong sama bundamu begini. Hah, gitu ya. Aduh, Mumet, Bapak Ibu ya tolong jangan begitu ya. Sebisanya selesaikan berdua aja, tidak perlu melibatkan anak untuk problematika kita. Belum cukup umur, kalaupun sudah cukup umur tetap aja dia akan terbebani dengan itu. Ya kan? Lebih baik ke profesional aja. Ya. Kemudian apakah ditiru? Iya, tadi kita sudah bahas itu gitu ya, bisa ditiru, tapi juga bisa diganti dengan kita mengubah pola respon kita. Anak juga akan belajar, oh cara baru mengelola emosi seperti apa. Misal sebelumnya kita terlanjur mukul kalau marah, maka kita ganti setelah kita tahu nih ilmunya. Oh kalau saya marah, saya cukup diam, saya berkata dengan baik, atau saya ambil jarak, atau saya menyampaikan mama lagi marah, tidak kemudian menunjukkan dengan pukulan, cubitan, atau teriakan. Cukup menyampaikan, tenang ya, mama lagi marah. Nah, cukup begitu saja. Maka anak juga akan belajar, oh iya, kalau saya marah nggak perlu marah-marah, cukup sebutkan bahwa saya marah, sehingga orang sekitar saya paham. Nah, anak akan belajar hal baru ketika kita juga sudah mengubah pola respon kita. Kemudian tadi ya haruskah jujur? Jangan, nggak usah dikasih tahu, ya kan? Karena nambah masalah. Cukup kita berdua aja, jangan nambah ke anak lagi kan gitu ya. Baikkah bila kita minta maaf kepada anak? Tentu saja perlu gitu ya, karena ketika kita minta maaf, yang paling penting adalah anak memaafkan, bukan kita minta maafnya. Jadi ketika kita minta maaf, pastikan anak kita memaafkan. Bukan hanya kitanya, tapi juga pasangan kita. Nah, karena ketika seorang anak sudah nggak punya ganjelan hati ke orang tua, maka dia sudah menjadi dirinya yang sejati. Yang membuat tadi pola turun-temurun adalah kita masih menyimpan luka, kekecewaan kepada orang tua. Maka saat ini putuskan, maafkan orang tua kita. Mungkin dulu papa kita pernah salah, mungkin mama kita dulu pernah salah. Maafkan mereka atas keterbatasannya di masa lalu. Karena kita tahu ya bahwa mereka begitu, orang tua kita yang begitu itu begitu, karena di atasnya juga begitu. Jadi bukan murni mereka begitu, mereka juga nggak mau begitu, tapi programnya mereka, mereka belajar dari atasnya begitu, bahkan lebih keras di atasnya gitu. Jadi versinya orang tua kita itu udah versi lebih mending. Begitupun versi kita saat ini udah jauh lebih mending dari orang tua kita sebelumnya kan. Maka mudahlah untuk memaafkan keterbatasan dan kekurangan orang tua kita di masa lalu. Gitu Kak. Bums Eci. Baik, iya, terima kasih jawabannya. Selalu luar biasa dan jelas sekali. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga di subtopik yang ketiga. Ya, KDRT pengaruhnya bukan hanya berdampak ke diri kita, tapi juga ke anak. Nah, bagaimana caranya kita sebagai ibu menyembuhkan luka batin anak-anak, sedangkan kita juga terluka secara psikis karena KDRT? Apalagi kekerasan secara verbal itu menurut saya seperti luka tak berdarah dan bikin trauma. Silakan Mas Sukma dijawab kembali. Iya, betul banget. Kita akan kesulitan memulihkan atau membantu proses pemulihan anak kita karena kita sendiri aja belum pulih, ya kan? Maka mulai dari diri sendiri. Gak apa-apa ambil jeda, nggak harus juga segera memulihkannya. Maksudnya pasti butuh proses dan masing-masing punya jalan pemulihannya masing-masing. Termasuk kita. Kita ini misalnya punya trauma, kan kita sekarang belajar nih, ya kan? Ada aja jalan pemulihan kita, termasuk anak-anak kita. Jadi nggak harus takut. Makanya ada nama ilmunya berserah diri atau letting go, surrender. Kita punya Tuhan, disitulah tempat kita untuk bersandar. Jadi moms, jangan bergantung pada diri kita, karena kita ini lemah, nggak kuat, nggak mampu. Ya kan, menanggung masalah kita aja berat, apalagi menanggung masalah anak dan sekitarnya, gitu ya. Maka karena kita sadar kita lemah, nggak berdaya, nggak mampu, itu sebabnya kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan untuk tempat bersandar. Jadi tempat bersandarnya bukan lagi pada suami, bukan lagi pada orang tua, mertua, anak, apalagi diri sendiri, tapi geser ya tempat bersandarnya ke Tuhan, sehingga inilah yang akan membuat prosesnya jadi lebih mudah dan menyenangkan. Jadi kita tetap bisa optimis gitu loh ya. Begitu, Mams.
Baik, jawabannya selalu luar biasa banget nih, Mam Sukma. Terima kasih ya. Baik, ini pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir di subtopik yang ketiga. Bagaimana cara menyembuhkan trauma anak karena adanya KDRT di rumah? Apakah selain ke psikolog, ada cara yang alami dan low budget? Karena biasanya yang mengalami KDRT seperti itu banyak yang ekonominya rendah, sehingga butuh yang penanganan yang rendah biaya juga. Baik, silakan Mas Sukma, boleh dijawab kembali. Ya, cara menyembuhkan KDRT di rumah aja. Sebenarnya obat yang paling mujarab itu ya di rumah. Karena sumber penderitaan terbesar itu berasal dari rumah. Termasuk sumber kebahagiaan terbesar berasal dari rumah. Ya, jadi kalau rumahnya sudah nyaman, nah itu sudah pulih dengan sendirinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu diri dan keluarga kita pulih bersama? Gunakan 5 bahasa cinta. Ya, mungkin moms, dad pernah dengar ada 5 bahasa cinta berikan satu sama lain. Masuk ke diri sendiri. Apa itu? Pertama, sentuhan, physical touch. Berikan pelukan untuk diri sendiri ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang merasa nggak baik-baik aja, peluk diri kita. Begitupun ke anak. Rajin-rajin peluk anaknya, termasuk ke suami. Ya kan? Suami mau berangkat kerja, pulang kerja, peluk, kasih energi positif. Ya kan? Pelukan, diusap-usap ubun-ubun anaknya. Itu tanda kita menyayangi mereka dan mereka merasa disayang lewat sentuhan. Jadi bangun bonding, bangun attachment dengan anggota keluarga kita lewat sentuhan. Oke? Yang kedua, hadiah. Berikan hadiah sehingga anak-anak itu, pasangan itu merasa dicintai. Hadiah itu nggak harus mahal karena fungsi dari hadiah itu menunjukkan perhatian. Iya kan? Wah, mama senang kamu dapat nilai bagus. Ini mama belikin coklat. Harga 10.000 nggak masalah. Karena fungsi dari hadiah itu menunjukkan bahwa kita perhatian. Iya kan? Ini kasih coklat. Wah, suamiku, makasih. Si hadiah, Pak. Itu ya baju baru, Kak. Atau senyuman terindah juga hadiah. Ya kan? Dipijit itu hadiah. Oke. Kemudian yang ketiga, waktu berkualitas. Nah, ke anak-anak, ke pasangan, waktu berkualitas ini berdua aja. Duduk berdua aja, ngobrol berdua aja, main berdua aja dengan tiap anak kalau anaknya banyak, gitu ya. Termasuk quality time dengan pasangan juga perlu. Mau tidur ngobrol, nggak harus tiap hari juga, gitu ya. Tapi ada waktu berkualitas. Inti dari waktu berkualitas, teman-teman, adalah mendengar. Jadi bukan berdua aja, tapi yang diperlukan adalah keterampilan mendengar. Gimana nak hari ini di sekolah? Ada hal kejadian apa aja yang buat kamu senang? Jadi jangan ditanya kamu buat masalah apa di sekolah. Jangan cari masalah ya. Jadi yang ditanya ada hal menyenangkan apa hari ini di sekolah. Nah, begitupun ke pasangan, cerita hal-hal yang menyenangkan hari ini ke pasangan. Jangan ke pasangan curhatnya masalah mulu. Jadi suami males ngobrol sama kita tuh ya. Isinya keluhan mulu. Nah, pelan-pelan digeser. Kemudian yang keempat, berikan pelayanan. Masak yang enak, mijitin anaknya, bantuin apa yang sifatnya melayani. Termasuk suami siapin pakaiannya, siapin kebutuhannya, layani kebutuhan seksualnya. Itu bapak-bapak kalau tidak terpenuhi bisa error. Maka kita harus prioritaskan itu. Bahkan menawarkan diri. Nah, mereka suka. Jadi, itu bisa membuat mereka merasa dicintai, merasa dihargai. Ya, yang kelima, apresiasi, afirmasi. Jadi ucapkan kata-kata yang menyejukkan hati. Tadi kita udah belajar 4 ya. I love you, ucapin ke anak. Bunda bangga banget punya anak seperti kamu, gitu ya. Ih, baby, aku sayang banget sama kamu loh, Beb. Suamiku tercinta. Masya Allah, beruntungnya diri ini punya suami seperti kamu loh, Beb. Jangan bilang sebaliknya, Masya Allah ya. Aduh, kenapa aku nikah sama kamu? Rame itu ceritanya. Jadi ganti kata-kata kita dengan kata-kata yang menyejukkan hati orang yang mendengarnya. Karena kata-kata itu kan balik ke diri kita juga. Kita mengucapkan kata-kata kasar yang lebihan bergetar kan kita. Begitupun ketika kita mengeluarkan kata-kata yang positif, yang bergetar positif pertama sekali adalah diri kita sendiri. Begitu pola yang bisa diterapkan untuk membantu pemulihan
dan kesehatan mental keluarga kita. Iya, baik. Terima kasih Map Sukma. Karena masih ada waktu nih sedikit, aku akan buka lagi sesi tanya jawab secara langsungnya ya. Silakan kirim pertanyaan lewat chatroom dengan format nama dan pertanyaannya, Mams. Yuk, silakan. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan yang sudah terpilih ya, Map. Dari Mark Valen, pertanyaannya, saya selaku anak sebagai korban broken home, jujur saya jadi wanita yang cukup selektif dan hati-hati saat memilih suami. Namun, jujur dampak dari broken home sangat berpengaruh karena kadang ada rasa takut tersendiri. Silakan Mam Sukma dijawab. Iya, alhamdulillah kalau sudah menyadari, iya kan, ada rasa takut, bener banget, takut mengalami kondisi yang sama seperti yang dialami orang tua, takut, ya itu tadi ada banyak ketakutan. Jadi tadi pakai rumus air ya, Mams, air, akui kita punya ketakutan akibat trauma yang pernah kita lihat, dengar dan rasakan. Lalu ya ambil waktu, untuk mengizinkan perasaan itu. Karena dulu kita nggak menyambut perasaan itu, wong kita takut ya. Nah, sekarang kan memorinya udah lewat ya kejadiannya. Kita izinkan aja sekarang. Izinkan nanti ambil waktu apakah di rumah, habis sholat, atau pas kapan. Ya, mengizinkan itu artinya kita menghadirkan perasaan itu sepenuhnya. Sebenarnya perasaan itu kalau diizinkan nggak lama. Tapi karena nggak enak ya, merasa takut itu kan nggak enak. Kita sering lari dari perasaan itu. Ya kan? Kita lari dengan marah, kita lari dengan sok sibuk, menyibukkan diri. Kita lari, kita nggak menemui perasaan takut itu. Padahal ketika ditemui dia nggak semenakutkan itu gitu kira-kira. Jadi temui perasaannya, diizinkan, dirangkul. Ya, nggak apa-apa, pasti takut ya pada saat itu gitu ya. Kemudian putuskan untuk merelakannya. Kalau mau mudahnya setelah dilakukan itu ya, ambil waktu untuk journaling, Mak. Journaling sambil menghadirkan perasaannya. Dulu kejadiannya begini, 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 begini. Tuliskan aja semua. Saya merasa takut pada saat bapak saya begini, ibu saya begini. Saya merasa tertekan, saya merasa sangat sedih, saya merasa kacau, dan lain-lain. Saya merasa marah kok bapak melakukan itu pada ibu, atau ibu melakukan itu pada bapak. Diurai aja di kertas, tapi diniatkan. Diniatkan untuk mengeluarkan semuanya. Nanti kita nangis, nggak apa-apa, diizinkan semuanya keluar. Lalu di akhir, kasih self love tadi. Terima kasih diriku sudah bisa melewati itu. Aku memaafkanmu. Maafkan aku sudah membuatmu menyimpan luka ini. Aku menyesal. I love you. Kamu berharga. Kamu layak punya pasangan yang, sebutin, setia. Punya pasangan yang menyayangimu dan kamu sayangi. Punya pasangan yang menghargaimu dan kamu hargai. Punya pasangan yang bertanggung jawab, mapan secara finansial. Kamu layak dicintai dan mencintai. Kamu layak menjadi istri yang dicintai, diprioritaskan, dan lain-lain. Apapun yang diinginkan. Karena biasanya kalau kita punya trauma, kita nggak berani punya mimpi. Maka sekarang mulai dari memperjelas. Kalau takut di KDRT berarti lawannya KDRT apa? Oh, berarti saya punya suami yang tenang. Ya kan? Oh, kalau dulu pernah punya riwayat keluarga ada perselingkuhan, berarti lawannya selingkuh apa? Setia. Oh, saya ingin suami yang setia. Jadi itu diperjelas. Karena kalau tidak diperjelas, yang muncul adalah trauma-traumanya. Jadi berani untuk punya impian yang besar karena kita semua layak punya masa depan yang kita impikan. Pertanyaannya, kita tahu nggak mimpinya apa? Nah, tadi kita belum berani bermimpi karena drama kan. Nah, makanya sekarang berani punya impian, diperjelas, lalu hasilnya diberserahkan. Oke, begitu ya.
Baik, terima kasih Mam Sukma jawabannya. Untuk Mam Valen gimana? Jawabannya sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih ya, Mam. Kalau saya pribadi sih puas dengan jawabannya. Cuman gimana ya, maksudnya kadang memang ada timbul rasa apa ya, rasa trauma. Apalagi kan kalau misalnya kita melihat ulang ke belakang pengalaman keluarga, maksudnya pengalaman dari orang tua. Jadi itu tuh buat sesuatu yang maksudnya kayak berdampak, ada dampak tersendiri gitu. Walaupun secara langsung saya nggak mengalami itu gitu. Maksudnya saya hanya mengalami itu di bagian masa lalu gitu kan. Tapi itu sangat sangat berdampak dan saya pribadi pun sangat mengapresiasikan tema kali ini karena ini juga jadi bagian bagi kita semua yang ada orang tua di sini gimana kita bisa mengatasi rasa sakit untuk anak-anak kita gitu walaupun kita nggak menyadari bahwa anak kita mengalami nih dampak yang orang tua lakukan gitu. Makasih ya Mam ya. Sama-sama. Sama-sama, Mam Valen. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mam Fitri, baca 4. Saya korban KDRT fisik dan verbal. Kami sering cekcok dengan suara lantang dan teriak-teriak, sehingga anak saya umur 3 tahun jadi mengalami trauma apabila ada suara keras dan berteriak. Anak saya langsung menangis histeris ketakutan. Apakah itu akan membekas hingga dewasa? Dan apakah trauma anak saya akan berlangsung hilang karena trauma itu anak saya jadi takut untuk berbaur? Dan apakah anak saya butuh terapi emosional? Silakan Mam Sukma dijawab. Ya, sebelum terapi ke emosion apa terapi ke profesional, terapi yang paling lagi-lagi yang paling efektif dan diinginkan anak itu terapi dari mamanya, terapi dari papanya, orang terdekatnya. Apa terapinya? Tadi terapi pelukan, ya. Kalau anaknya lagi ketakutan, didampingi gitu ya, lagi tantrum, hadir di sebelahnya, dipeluk, tadi divalidasi. Kamu takut ya, ada suara tinggi. Maafin mama ya, dulu pernah teriak-teriak sama papa, papa teriak-teriak sama mama. Ya, nggak apa-apa takut, wajar kamu takut. Gitu. Jadi kita validasi. Validasi itu artinya menerima perasaan anaknya. Sama kan, kalau kita lagi sedih disuruh diam, gitu aja kamu sedih, kata suami kita. Kan kita malah marah dong. Kok kamu nggak ngertiin aku sih? Sama anak juga gitu. Ketika anak tantrum, anak sedih, dia sedang mengekspresikan perasaannya dan itu wajar, sehat. Malah yang nggak sehat kalau dia pendem. Nah, itu yang kadang bisa bahaya. Tapi kalau masih diekspresikan itu masih sehat banget. Tapi tentu kan perlu kita arahkan untuk ekspresinya lebih sehat lagi gitu ya. Nah, maka cara kita untuk membuatnya jadi sehat, kita validasi. It's okay, nggak apa-apa. Habisin dulu nangisnya, habisin dulu sedihnya. Tapi kalau caranya salah, itu yang diluruskan tadi. Misalnya dia lempar-lempar, banting-banting pakai benda tajam. Nah, itu yang kita perlu luruskan. Nggak boleh marah, nggak boleh marah-marah. Gitu ya. Ya, apa-apa, Mams, gitu ya. Anak-anak belajar, kita juga belajar. Dan jangan takut salah. Sebagai suami istri, sebagai orang tua, wajar kalau salah. Tadi ilmunya yang penting dari kesalahan kita belajar sehingga nggak berulang-ulang. Begitu, Mams. Baik, terima kasih Mam Sukma jawabannya. Mam Fitri gimana? Sudah cukup jelas untuk jawabannya? Sangat jelas sekali, Mams. Ada yang perlu saya tanyakan nih, Mams. Anak saya kan mau sekolah ya. Kapan hari sudah saya ikutkan kelompok belajar. Di kelas itu ada temannya yang teriak. Itu dia tuh ketakutan, Mams. Menangis. Jadi saya perlu mengobati traumanya dulu atau tetap ya saya sekolahkan. Karena ini saya berhenti beberapa hari karena dia itu nangis, Mams, ketakutan. Langsung sembunyi itu Mams karena dia itu benar-benar ketakutan histeris. Oke, ya. Jadi mamanya sebenarnya yang lebih khawatir ini. Iya. Ya, maka memang untuk kasus anak itu orang tuanya dulu. Ya. Jadi, karena kalau kitanya kan kita khawatir nih kan, anak kita begitu nih kondisinya. Nah, bagaimana orang yang khawatir bisa menenangkan orang yang khawatir juga? Maka sebelum kita menenangkan anak kita yang sedang panik, sedang khawatir, kita juga perlu menenangkan diri kita. Lepasin dulu kekhawatirannya. It's okay, wajar anak-anak mengalami kondisi seperti itu. Gitu, apapun trauma penyebabnya, ya kan?
Ah, jadi kita tenang aja. Oh, anak saya jadinya kan yang kita maknai itu, oh anak saya berarti punya ketakutan nih terhadap nada tinggi. Udah, poinnya itu kan gitu ya. Nah, itu yang kita terima. Tadi tidak menyalahkan siapapun, termasuk tidak menyalahkan diri kita sebagai penyebab. No, terima aja. Oke, kamu takut suara tinggi. Nah, diajarkan anaknya. Oke, kalau kamu lain kali dengar suara tinggi, apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa tenang, nak? Oh, saya perlu tarik nafas ya, Mams. Oh, saya perlu minum sih ya, Mams. Oh, saya perlu bilang ya, saya takut dengar suara teriakan. Tanpa nggak harus kamu mojok gitu, atau kamu nggak harus teriak-teriak. Jadi kita eh, dialog aja gitu. Kira-kira kalau kamu nanti dengar suara teriakan lagi, supaya kamu bisa bersikap tenang gimana ya? Nah, coba yuk latihan nafas, tarik nafas. Atau coba yuk minum, minum. Atau coba yuk cerita. Ih, takut suaranya keras. Nah, kamu bisa bersuara seperti itu. Jadi kita kasih skema namanya, skema untuk membuat dia tahu apa yang perlu dia lakukan ketika dia mengalami situasi tersebut. Itu, Mams. Jadi nggak apa-apa tetap sekolah, karena dari situ dia kan berlatihnya. Kalau kita ada masalah terus kita lari, kapan anak kita belajar? Kitanya juga nggak belajar dong. Ketika ada masalah lari, ketika ada masalah lari. Selesai. Iya, Mams. Karena lingkungan sekitar itu mengira anak saya itu berkebutuhan khusus karena sering ketakutan, Ya, ya, berteriak. Jadi ya. saya takut mau menyekolahkan anak saya di lingkungan orang yang normal. Jadi disugesti dirinya anak saya normal, ya hanya dia masih butuh adaptasi. Jadi jangan kita ikutan berpikir anak kita nggak normal. Nah ini kan udah ke bawah nih, iya kan? Oke, oke, Baik, ya. semangat ya Mam Fitri. Semoga Ya, menjawab semuanya. Baik, ini pertanyaan ketiga. Bentar, tadi di mana? Oke. Dari Mam Santi. Mams, aku mau bertanya, teman kecil saya mendapatkan korban KDRT bahkan sampai mukanya bonyok parah. Tetapi Mams, dia tidak mau meninggalkan suaminya, alasannya takut anaknya hidup tanpa seorang ayah. Bahkan takut dibilang anak broken home. Pertanyaan saya, apakah keputusan itu sangat bagus untuk diambil atau tidak ya Mams? Silakan Mams Sukma. Iya, ya. Tadi ya, karena ada persepsi kalau misalnya pisah, dia takut broken home. Padahal ya udah broken. Maksudnya anak melihat itu bertengkar itu udah broken. Jadi broken itu bukan hanya kalau pisah gitu loh. Itu lebih broken lagi kan. Jadi trauma itu kan broken gitu. Nah, itu kan perlu ada edukasi ke sana gitu ya. Dan tadi ya upaya-upayanya tadi bahwa setiap anak punya rezekinya, kamu juga punya rezekinya, punya Tuhan, nggak harus takut. Nah, itu diedukasi, ya kan? Kemudian tadi dibantu kalau dia masih mau bertahan, berarti dia perlu melakukan perubahan, tidak menjadi pembenaran, ya kan? Jadi tadi pemicu-pemicu yang membuat suaminya melakukan itu dihindari. Misal kalau yang sering terjadi itu kan suaminya marah, dia ikutan marah, nggak terima gitu. Akhirnya kan jadi memuncak kemarahannya dan tidak terkendali satu sama lain. Nah, jadi diedukasi juga. Baiknya kalau kamu marah atau kamu tahu suami kamu marah, kamu jaga jarak dulu, dengerin dulu, nggak usah dijawabin. Supaya cooling down satu sama lain. Nah, itu edukasi yang bisa diberikan. Ya, jadi nggak harus ujuk-ujuk suruh cerai. Cerai juga nggak selalu jadi solusi. Kalau orangnya nggak belajar mah nanti nikah lagi ya begitu lagi. Karena ada juga pola yang belum selesai di dirinya yang memancing semua itu terjadi kan. Jadi kalau ingin berubah harus ada perubahan pada cara merespon. Karena cara merespon inilah yang membuat segalanya berubah. Begitu, Mams. Wah, luar biasa jawabannya Mam Sukma. Mam Santi gimana? Sudah cukup jelas jawabannya? Jelas, makasih. Baik, terima Makasih. kasih juga untuk pertanyaannya ya Mam Santi. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung Cool Wap aja nih.
Mams, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mams Sukma atas ilmu yang bermanfaat banget di hari ini. Terima kasih juga untuk Mams semuanya yang sudah hadir pada Kulwap siang hari ini. Ya, begitulah hidup, akan ada pertemuan dan juga perpisahan. Tapi, Mams Sukma mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mams Sukma sebelum Kulwap ini berakhir. Waktu dan tempat, aku persilahkan. Terima kasih untuk LCP, Mam Eci, dan Mam semua yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Senang bisa sharing di sini. Cegah KDRT, ayo kita bersuara. Menjadi tema yang unik sekali dan pastinya banyak dibutuhkan. Tadi ya kita sudah belajar bahwa setiap rumah tangga, setiap kehidupan pasti ada aja masalahnya. Jangan takut, ya. Hadapi dengan berani dan berserah diri. Sehingga apapun masalahnya kita bisa sikapi dengan tenang. Karena kunci bisa menyelesaikan masalah adalah hati yang tenang. Nah, maka ketika kita tenang, pikiran kita jadi jernih dan kita bisa mengambil keputusan ataupun tindakan yang lebih tepat bagi diri kita, pasangan maupun anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan masalah yang pernah terjadi bisa diambil hikmah dan pelajarannya sehingga membuat kita semua tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Amin, terima kasih Mam Sukma. Nah, sekarang aku mau info hal yang ditunggu-tunggu nih, yaitu cara menjadi pemenang LCP Lovers of the Moon yang akan membawa pulang hadiah menarik dari Lotte Chocopai. Caranya gampang banget ya Mams, dapat memberikan kesan dan pesan setelah mengikuti Kulwap interaktif via Zoom hari ini dengan posting di IG Story menggunakan template yang nantinya akan aku share di grup, lalu upload bukti posting Mam ke link yang aku kirimkan juga di dalam grup nanti ya. Setiap bulannya akan ada 5 Mams yang beruntung yang akan menjadi LCP Lovers of the Month. Jadi jangan bosan-bosan ikutan Kulwap LCP Lovers ya Mams. Jangan lupa posting dan mengisi kuesionernya yang ditunggu sampai 4 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum aku tutup Kulwap hari ini, kita foto-foto dulu ya, Mams. Kurang Abdul nih, kalau nggak ada sesi foto-fotonya. Jadi dimohon untuk Mams semua, open cam ya, Mams. Baik. Oke, udah open cam semuanya. Boleh kakak operator dibantu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Perhatian dan antusiasmenya ya Mams semuanya. Sampai jumpa di Kulwap interaktif via Zoom berikutnya di bulan November. See you. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek, kesini bentar dong. Mau hiasan princess atau bunga? Terserah Mama aja deh. Mama lagi repot siapin kreasi Lotte Chocopai. Kok Adek gak bantuin? Lagi ngapain sih, Dek? Maaf ya, tadi nggak bisa bantuin Mama karena aku bikin ini, Ma. Wah, bagus banget. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Mama juga punya ini. Lotte Chocopai, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Nah, Mama. Wah, siapa Pak? Yeay. Lembutnya marshmallow, berbalut coklat premium.
Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Ma, itu apa? Yeay, Ade menang. Kamu ya. Ma, ini Ade bagi 2 ya, biar Mama juga kebagian Lotte Choco Pie. Makasih sayang. Pakai. Mama udah beli lagi. Yuk kita makan Lotte Choco Pie lagi. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Yeay, Lotte Choco Pie, makasih Ma. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Ini dibagi 2. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Mamaku itu, walau nggak punya banyak waktu, paling pinter bikin aku senyum lagi. Mama memang malaikat hidupku. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Di balik ketidaksempurnaan ibu, ada ketulusan cintanya. Terima kasih ibu. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna.